Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin ikhwati fid din wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita berada di penghujung dari bulan Dzulhijjah. Sudah masuk Muharram belum? Tanggal berapa sekarang? Malam 30 atau malam pertama? Allahu a'lam. Baik para jamaah, ya, imma kita ada di penghujung tahun 1446 Hijriah. Kalau harinya 30, berarti ini malam ke-30. Kalau sekarang sudah masuk hilal bulan yang baru, berarti kita sudah masuk tahun baru 1447 Hijriah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur karena kita masih berada di hari-hari yang istimewa, hari-hari yang agung, hari-hari yang mulia dan disucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Muharram termasuk bulan yang Allah sucikan. Bulan pertama dari kalender Hijriah, sekaligus juga bulan terakhir dari bulan-bulan yang Allah haramkan, dari 3 bulan yang Allah haramkan secara berturut-turut. Dan salafun as-salih, mereka mengagungkan 3 jenis 10 hari. 10 hari terakhir Ramadan, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, dan 10 hari pertama dari bulan Muharram. Maka waktu-waktu yang istimewa seperti ini bagi seorang muslim tidak selayaknya untuk disia-siakan. Dan para ulama menegaskan salah satu di antara amaliyah yang sangat baik sekali untuk kita jadikan wasilah memakmurkan hari-hari yang istimewa tersebut adalah thalabul ilmi, belajar agama. Maka kita memohon kepada Allah dengan seluruh asma-Nya yang husna, dengan seluruh sifat-sifatnya yang maha sempurna, semoga majelis taklim kita ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlimpah ya kepada amalan ini dan bisa kita panen di kehidupan akhirat nanti. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, saat ini kita akan memasuki bab yang ke-42 dari kitab Tauhid. Beliau di sini muallif al-Imam Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali alaihi rahmatullah membuat judul bab dengan ujung ayat dari surat Al-Baqarah ayat ke-22. Bab qaulillahi ta'ala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahuinya.
Jika mau dikasih judul, bab ini adalah bab tentang larangan menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu esa, Allah itu tunggal. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki satupun sekutu yang kemudian manusia bisa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dalil pertama yang beliau sampaikan di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah tadi yang sekaligus menjadi judul bab. Nah, untuk menyempurnakan pembahasan, kita akan bahas dua ayat, yakni ayat ke-21 dan ayat ke-22 dari surat Al-Baqarah. Kita bacakan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allah berfirman yang artinya, wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Siapa Rabb yang telah menciptakan kalian itu? Alladzi ja'ala lakumul arda firasha, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, was samaa'a binaa'a, dan telah menjadikan langit sebagai atap, wa anzala minas samaa'i maa'a, dan dia menurunkan air hujan dari langit, fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, maka dari hujan yang turun dari langit itu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu, tandingan-tandingan bagi Allah, wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui. Nah, penghujung dari ayat ke-22 inilah yang dijadikan judul bab oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita akan ambil beberapa pelajaran terkait dengan dua ayat yang mulia ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia, memerintahkan seluruh manusia supaya beribadah, mengikhlaskan peribadatan, memurnikan peribadatan kepada Rabb-nya mereka. Baik. Inilah perintah ibadah dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia. Ibadah itu, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, secara bahasa artinya at-tadhallul wal khudu' ma'a ghayatil mahabbati wa ta'zim. Ibadah itu secara bahasa tadhallul. Tadhallul, apa artinya tadhallul? Merendahkan diri. Wal khudu', menghinakan diri. Ma'a ghayatil mahabbah wa ta'zim, yang disertai dengan puncak kecintaan dan puncak pengagungan.
Jadi kalau ada orang, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dia menghinakan, merendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan sesuatu, disertai dengan puncak pengagungan dan kecintaan, maka secara bahasa orang ini dikatakan sudah beribadah. Keadaan dia, keadaan orang yang sedang mengabdi. Taib. Sedangkan secara istilah syar'i, ibadah itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, dan ini definisi yang jami, yang mencakup seluruh jenis ibadah. Beliau menyampaikan dalam risalah ubudiyahnya, ismun jami likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal af'ali al-zahirati wal batinah. Ibadah itu sebuah nama atau sebuah istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah, berupa perkataan, perbuatan yang nampak ataupun yang tidak nampak. Ini ibadah. Definisi ibadah yang mencakup seluruh jenis ibadah. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Rabb kita. Siapa Rabb kita ini? Di sini Allah sampaikan, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Kemudian Allah lanjutkan pembahasannya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala sedang memperkenalkan dirinya bahwa yang harus disembah oleh manusia itu adalah zat yang telah memberikan beberapa nikmat kepada umat manusia, bahkan itu nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat mendasar. Yang pertama adalah nikmat penciptaan. Kita diadakan, diciptakan oleh Allah, dari sebelumnya tidak ada menjadi ada. Siapa yang menciptakan kita para jamaah? Bukan ibu dan bapak kita. Kedua orang tua itu wasilah keberadaan kita di alam dunia ini. Hakikat yang menciptakan kita hanyalah Allah Azza wa Jalla. Dan Allah ingatkan di sini. Dan nikmat penciptaan itu nikmat yang besar. Dengan kata lain, dengan kita diciptakan berarti kita diberi jatah umur. Dan umur itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebut umur itu ra'su malil insan. Modal utama, modal pokok bagi manusia. Yang dengan umur ini berarti manusia punya modal. Ya, kalau orang yang akalnya cerdas, ketika dia punya modal, diapain? Dipakai piknik, dipakai jalan-jalan, sekarang musim liburan, atau diputar supaya menghasilkan keuntungan. Yang mana ini? Jelas, ya. Diputar, namanya modal itu diputar untuk bisa menghasilkan keuntungan, kan begitu? Modal bukan dihambur-hamburkan, bukan difoyak-foyakkan. Nah, kalau orang memahami bahwa dia diciptakan oleh Allah, yang sekaligus kemudian Allah memberikan jatah, kesempatan, umur, usia untuk dia hidup di alam dunia ini, jika dia memahami bahwa itu modal, pasti tidak akan disia-siakan. Dia akan putar terus, dia akan gunakan dan manfaatkan modal utamanya ini supaya menghasilkan keuntungan. Dan Masya Allah, kita sebagai muslim dibimbing keuntungan yang mesti kita dapatkan dengan modal usia ini bukan hanya sekedar keuntungan duniawiyah, tapi bagaimana kita juga mendapatkan keuntungan yang lebih utama, namanya keuntungan
ukhrawiyah. Bahkan keuntungan yang kita upayakan dari usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini tidak terbatas oleh batasan umur. Kan begitu? Sampai sedetail itu. Umur kita boleh terbatas. 60 sampai 70 tahun rata-rata itu wayahnya orang itu meninggal dunia. Masa-masanya di mana orang menemui ajalnya, sebagaimana apa yang disampaikan Nabi, baina sittin was sab'in, antara 60 70. Ada yang sudah kepala 6 Pak di sini? Ada? Sudah dekat garis finish. Barakallahu fiikum. Yang muda-muda juga sama. Jangan terlena. Di masa ini malah yang banyak mati itu anak muda. Gitu ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, bagaimana ini? Usia yang terbatas ini ternyata tidak membatasi keuntungan yang dihasilkan. Masya Allah. Artinya apa? Kalau kita nanti mati, bagaimana keuntungan dari usaha kita memutar modal ini terus berjalan dan mengalir? Dan begitu. Kalau bahasa orang yang ahli dunia, bagaimana yang bekerja itu bukan kita, bukan bekerja cari uang, katanya begitu kan? Tapi bagaimana uang yang bekerja untuk kita? Pernah dengar istilah itu, Pak? Uang yang bekerja untuk kita, kitanya nggak usah kerja lagi, usaha jalan, orangnya jalan-jalan saja, gitu ya. Bahkan bagaimana bisa pensiun dini, punya kebebasan finansial, ya, di masa muda, masih muda tapi dia sudah bebas finansial. Kenapa? Yang kerja sistem, yang kerja adalah duitnya, bukan dia. Segitunya kan orang. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana nanti kita mati, keuntungan yang dihasilkan itu tidak terbatas sampai kita mati, tapi terus mengalir. Sampai kapan? Sampai datangnya kiamat. Nah, orang kalau paham dan cerdas di dalam memanfaatkan modal usianya, dia bisa sampai ke arah itu. Bagaimana keterbatasan umurnya yang memang Allah batasi untuk umat Nabi Muhammad ini tidak membatasi raihan pahala bagi dirinya, sehingga dia meninggal dunia tidak ada lagi di alam dunia ini, tidak bisa lagi dia bekerja, tidak bisa lagi dia beramal saleh, namun ternyata aliran pahalanya masih terus mengalir kepada dirinya. Contohlah orang-orang saleh terdahulu, seperti Imam Al-Bukhari misalkan, para jamaah. Imam Bukhari orang Arab bukan, Pak? Bukan, orang Bukhara beliau. Bukan negeri Arab, bahasanya juga bukan bahasa Arab. Tapi Masya Allah, sampai detik ini, bahkan sampai kiamat nanti, kalau orang baca hadis, pasti riwayat Imam Bukhari, karena kitabnya paling sahih setelah kitab suci Al-Quran. Dan itu disepakati para ulama bersama Imam Muslim. Imam Muslim muridnya. Setiap orang baca hadis, ya, mencari hadis sahih, pasti, ya, hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, didoakan sampai detik ini, sampai kiamat bahkan nanti. Padahal orangnya ratusan tahun yang lalu meninggal dunia. Namanya harum sampai saat ini, didoakan oleh seluruh kaum muslimin dunia ini, bukan hanya di Balikpapan, ya. Ini kan jariah yang luar biasa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka ini nikmat penciptaan, nikmat umur. Allah ingatkan kepada manusia supaya itu menjadi modal untuk mengabdi kepada Allah dengan semaksimal mungkin. Nikmat yang kedua yang beliau sampaikan, yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, adalah nikmat berupa menjadikan bumi sebagai hamparan. Alhamdulillah para jamaah, kita tinggal di bumi Allah yang terhampar. Terhampar.
Dan bumi ini memang layak huni. Sampai kapan, Pak? Bumi ini layak huni? Sampai kiamat nanti. Begitu ya. Sebesar apapun isu tentang bumi kita ini, atmosfer sudah tipis katanya begitu ya. Pemanasan global di mana-mana, Pulau Borneo, Kalimantan sudah hampir hilang istilah sebagai paru-paru dunia, begitu ya. Apapun itu istilah yang dikaji, diteliti oleh manusia, sejatinya bumi ini akan tetap menjadi bumi yang layak huni bagi manusia, tempat beribadah bagi manusia sampai datangnya nanti hari kiamat. Karena ya akan selalu ada manusia-manusia baik, manusia-manusia yang tulus, yang mungkin berseberangan dengan kebanyakan manusia. Sebagian orang berupaya merusak bumi kita ini. Namun insya Allah selalu ada sebagian kelompok manusia yang juga mereka berjerih payah menjaga bumi kita ini untuk selalu menjadi tempat yang layak huni bagi manusia, untuk sebagai tempat dia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini nikmat dari Allah, menjadikan bumi itu terhampar. Allazi ja'ala lakumul arda firasya. Kemudian nikmat yang ketiga yang Allah ingatkan di sini, was-samaa'a binaa'a. Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit sebagai atap. Langit sebagai atap. Sesuatu yang di atas biasanya disebut langit. Ini yang di atas kita apa namanya? Langit-langit. Yang di atasnya lagi apa namanya? Langit. Taib, di atas langit adalah langit. Taib. Langit sebagai atap ini juga nikmat. Ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa dinikmati memang oleh manusia. Indahnya langit itu jadi objek wisata enggak, Pak? Ya, iya, jadi objek wisata. Indahnya langit itu jadi objek wisata. Di waktu kapan biasanya langit itu indah-indahnya? Sunset, sunrise. Apalagi pas bulan purnama, kan begitu ya? Masya Allah. Itu kan langit. Kalau bahasa Quran apa? Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Langit itu akan semakin indah ya di pagi hari, di siang hari kadang juga bahkan menampakkan keindahannya dinikmati manusia. Saat matahari terbenam juga demikian. Barakallahu fikum. Kemudian saat langit itu di malam hari yang dihiasi oleh bintang gemintang, dihiasi oleh bulan purnama. Taib. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ini juga nikmat yang begitu besar, yang nampak menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah, dan Allah ingatkan di ayat ini. Kemudian yang keempat, yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, wa anzala minas samaa'i ma'an, dan Allah menurunkan dari langit air hujan. Air hujan hukumnya apa? Suci dan mensucikan. Air hujan bermanfaat tidak para jamaah? Bermanfaat. Alhamdulillah, gitu ya. Walaupun bagi sebagian tempat, bagi sebagian kalangan bisa saja air hujan itu menjadi bencana, begitu ya. Tapi sejatinya air hujan itu bermanfaat dan itu nikmat besar. Ya. Ada di sini yang rumahnya tak ada hujan, Pak? Ada? Masya Allah, para jamaah. 1 tandon 1.200 liter, berapa harganya? Ada yang 120.000, ada yang 110, paling murah mungkin 100 ya. Anggaplah 100. Baik para jamaah, coba dengan tak ada hujan, kayak kemarin kita dikasih hujan, ya sampai berlebih kan, masuk ke rumah-rumah kita kan, gitu ya. Masya Allah, itu kalau ditampung Pak, ya. Ada teman kita punya tandon 5.000 liter di rumahnya Pak. PDAM mati, orang kesusahan air, dia mah anteng-anteng aja.
5.000 liter. Ya. Hujan lebat 2 jam penuh, Pak. Itu kalau 1.000 liternya itu 100.000, berarti 5.000 liter berapa? 500.000. Kalau dia punya tandon 2 segede itu, ya, penuh semua 2 jam turun hujan, dia seperti mendapatkan duit 1 juta rupiah. Mahal ini air hujan. Tapi anehnya sebagian orang ngomel-ngomel kalau turun hujan, Pak. Hujan lagi, ya, terutama emak-emak itu. Ya. Kapan ini keringnya baju gitu ya. Ngomel-ngomel dia. Padahal hujan itu aslinya berkah. Allah ingatkan di sini bahwa yang menurunkan air hujan itu dari langit adalah Allah. Kemudian apalagi dari air hujan itu selain bermanfaat bagi manusia, juga bermanfaat bagi makhluk Allah yang lainnya. Ada binatang-binatang, ada tumbuh-tumbuhan. Sebagian sawah itu para jamaah yang jadi padi, berasnya kita masak, akhirnya jadi makanan pokok kita. Itu ternyata pengairannya pakai air hujan sebagian mereka. Ya, sehingga nanti akan terbedakan zakatnya, gitu ya. Baik para jamaah, fa akhraja bihi minas samarat rizqan lakum. Dengan air hujan itu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengeluarkan samarat, buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Ini semuanya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada seluruh umat manusia. Jika kalian mendapatkan nikmat-nikmat ini yang menjadi nikmat-nikmat besar dan mendasar bagi kebutuhan hidup manusia, maka berarti yang kuasa melakukan itu, menganugerahkan nikmat itu, maka itulah yang berhak untuk disembah. Nah sekarang kalau kita tanya ini 5 nikmat tadi itu, siapa yang kuasa untuk itu? Hanya Allah Azza wa Jalla. Maka dengan bahasa lain, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Allah di sini memerintahkan manusia supaya mentauhidkan Allah secara uluhiyah dengan mengingatkan mereka dengan dalil-dalil rububiyah. Disitulah kemudian para ulama menegaskan tauhidul rububiyah tastalzimu tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah itu melazimkan tauhidul uluhiyah. Ketika orang meyakini bahwa Allah yang hanya kuasa untuk memberikan rezeki, menciptakan, mengatur alam semesta ini, memberikan manfaat, menolak madarat, maka keyakinan itu mengharuskan dia tunduk kepada Allah dalam uluhiyahnya. Sehingga keyakinan tadi seharusnya mendorong manusia bahwa tidak ada yang hak untuk diibadahi dengan sebenar-benarnya kecuali hanya Allah. Ya. Tadi ini nikmat ini begitu besar. Satu saja sejatinya sudah cukup menjadikan kita sadar bahwa memang tidak ada sesembahan yang lain yang hak untuk diibadahi dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Nah itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Bagaimana kalau nikmat ini, lima nikmat ini kumpul pada manusia? Namun demikianlah hadirin jamaah yang dirahmati Allah, seringkali manusia itu justru kufur nikmat, dan kufur nikmat yang terbesar ketika manusia itu menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Allah ingatkan ya, bagaimana karakter manusia di antaranya di surat Yasin. Surat Yasin surat keberapa? Pada hafal para jamaah? Surat 36. Ayatnya ada berapa? 83. Yang mantan-mantan insya Allah hafal. Baik. Di surat Yasin ayat ke-77, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yaral insan." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Awalam yaral insan anna khalaqnahum min nutfah fa idza huwa khasimun mubin."
Dan tidaklah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes air mani, namun ternyata dia menjadi musuh yang nyata. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia yakin yang menciptakannya adalah Allah dengan proses dan tahapan-tahapan yang begitu menakjubkan. Namun ternyata setelah tumbuh, berkembang, manusia itu menjadi sosok manusia yang sempurna. Ternyata dia menjadi penentang, dia menjadi musuh yang nyata. Dan penentangan terbesar manusia, ya, ketika dia meyakini rububiyah Allah tadi, dia justru malah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan. Itu yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Makanya di penghujung dari ayat ke-22 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kalian mengetahui. Artinya kalian sudah meyakini bahwa nikmat-nikmat yang tadi disebutkan, ada 5 nikmat yang begitu besar dan mendasar. Kalian tahu bahwa itu yang kuasa hanya Allah Subhanahu wa taala, tapi kenapa kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah? Padahal kalian mengetahuinya bahwa dengan itu berarti tidak ada yang hak untuk diibadahi dengan sebenar-benarnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah ya karakter buruk pada manusia. Bahasa kasarnya, manusia itu banyak yang tidak tahu diri. Ya, mungkin di antara kita ada yang mengalami seperti itu, begitu ya. Ada istilah kan, habis manis sepah dibuang. Ya. Ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang, begitu kan. Kita beri ke orang itu air susu, dia membalasnya dengan air tuba. Ya, begitu. Banyak manusia yang tidak tahu diri. Ya. Ada jamaah curhat, "Ustaz, itu keluarga saya itu saya baikin, malah dia menikam dari belakang." Kan ada istilah begitu, Bang. Menikam dari belakang. Ya, memang kalau ikhlas itu berat, Pak, gitu ya. Kita berbuat baik tidak diapresiasi orang tuh kadang merubah suasana hati. Tapi kalau orang ikhlas, lempeng saja. Begitu ya. Kenapa? Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan sekecil apapun. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, para ulama menegaskan bahwa ayat ini itu menjadi ayat panggilan pertama, atau bisa dikatakan perintah pertama di dalam Al-Quran. Perintah pertama di dalam Al-Quran itu ada di ayat 21 surat Al-Baqarah. Perintah apa itu? Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam peribadatan. Pun demikian, para ulama menegaskan larangan pertama di dalam Al-Quran adalah kalimat fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Karena ayat-ayat sebelumnya di awal Al-Baqarah, ya, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, belum ada larangan secara khusus. Di ayat inilah Allah Subhanahu wa taala menegaskan larangan pertamanya di dalam Al-Qur'an, yakni larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, membuat tandingan-tandingan Allah dalam peribadatan. Barakallahu fikum. Baik para jamaah, berikutnya penulis rahimahullahu taala menjelaskan athar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma terkait dengan penjelasan dari ayat tadi, bahwa yang dimaksud dengan al-andad huwa asyirku. Al-andad, tandingan-tandingan yang maksudnya adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik hadirin jamaah yang dirahmati Allah,
penjelasan athar dari Abdullah bin Abbas ini insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah. Sampai di sini, jika ada pertanyaan sebelum ditutup dipersilahkan. Ya, silakan. Yang kelimanya kalimat berikutnya, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Nikmat, ya, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman yang kemudian menjadi rizki bagi manusia. Itu Pak. Jadi nikmat menumbuhkan tanaman dan pohon-pohonan yang menjadi buah dan juga bahan makanan bagi manusia. Manusia itu pemakan apa? Omnivora, herbivora, omnivora, satu lagi apa? Karnivora. Itu kan binatang ya. Baik. Manusia itu pemakan apa Pak? Pemakan segala. Iya. Aspal dimakan, gitu kan. Beton dimakan, semen dimakan, ya. Nikel dimakan, kan begitu. Baik para jamaah. Manusia itu kan punya dua makanan, punya dua minuman. Begitu ya. Dua makanan apa yang dimaksud? To'amani. To'amani itu dua makanan. Maksudnya minan nabat wal hayawanat, nabati dan hewani. Nabati kalau dirinci lagi, banyak sekali. Tumbuhan yang antum makan ada berapa para jamaah? Apalagi antum orang Sunda gitu ya, yang disangka orang rumput jadi lalapan ya. Taib. Banyak sekali jenis tumbuhan yang kita makan ya. Bambu saja kan dimakan, enak lagi. Merasa nggak antum suka makan bambu? Rebung itu kan bambu. Itu nabati. Ada lagi apa? Hewani. Ada berapa jenis hewan antum makan? Masya Allah, banyak sekali. Taib para jamaah. Itu to'amani. Ada syarobani. Syarobani berarti dua minuman. Taib para jamaah. Dua minuman. Maksudnya minuman apa ini? Minuman kita dua saja Pak. Apa saja itu? Apa ikhwan? Soda sama apa lagi? Dua minuman itu maksudnya air putih dan air yang berwarna. Air putih mineral, ya, mineral ini. Minuman yang berwarna apa? Sirup, apa lagi? Kopi. Taib. Maksud minuman yang berwarna itu asal apa? Madu. Terus susu, halib, laban. Ya. Nabi paling suka susu apa? Susu kambing. Berwarna enggak itu? Berwarna, warna putih. Bahimatul an'am, hewan-hewan yang dikurbankan semuanya punya susu. Ada susu unta. Ada yang pernah minum susu unta? Ya, semoga nanti antum bisa minum. Jadi datang dulu ke sana gitu. Itu fresh, ya, fresh milk, langsung disedot. Taib para jamaah. Unta punya susu. Apalagi? Sapi punya susu. Kambing juga punya susu. Ya. Jadi binatang-binatang kurban menghasilkan susu. Nah itu yang dimaksud minuman yang berwarna. Itu minuman manusia. Ya. Cuman ya di zaman ini warna yang dimaksud itu warna macam-macam gitu ya.
Aslinya itu, minuman berwarna itu asal sama susu. Dan itu yang bermanfaat ya bagi tubuh kita kan. Baik para jamaah. Nah, ta'amani wa syarabani ini kira-kira sumbernya dari mana? Dia kan rezeki dari Allah melalui wasilah apa? Air hujan. Air hujan. Dari air hujan itu kebutuhan binatang terpenuhi, kebutuhan tumbuhan terpenuhi, termasuk cadangan air juga terpenuhi. Begitu kan? Artinya apa itu? Dalam ilmu pengetahuan alam tuh simbos apa? Yang saling menguntungkan. Ini makan ini mengkonsumsi ini. Itulah. Itu pelajaran SD. Afwan, agak lupa. Ya. Kalau dulu kan ilmu pengetahuan alam. Taib para jamaah. Ini semuanya mata rantai. Mata rantai. Kita alhamdulillah bisa konsumsi susu kambing. Taib. Kambing bisa ada susunya dari mana? Dari rumput. Rumput bisa numbuh bernutrisi dari mana? Dari air hujan. Siapa yang menurunkan air hujan? Allah Azza wa Jalla. Itu para jamaah. Jadi ini dalil-dalil tauhid rububiyah di mana Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berpikir, menggunakan akal sehat kita, fitrah lurus kita. Untuk apa para jamaah? Untuk kemudian menggiring manusia ini supaya mentauhidkan Allah dalam beribadah. Itu. Makanya nanti penjelasan Abdullah bin Abbas juga demikian. Ya, insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum. Baik para jamaah, sebelum ditutup masih ada waktu 3 menit. Saya mohon izin. Mungkin baru kali ini saya menginformasikan sesuatu di kajian ini. Ini informasi bagi kaum muslimin secara khusus jamaah di sini dan juga kaum muslimin di Balikpapan. Insyaallah taala para jamaah, kami bersama beberapa rekan-rekan di Yayasan Sedekah Umat sedang merintis ma'had kecil-kecilan, namun ada istilah kullu sogirin yakbur. Setiap yang kecil itu akan membesar, kan begitu ya. Harapannya begitu. Karena yang besar itu dari yang kecil. Dulu badan kita kan nggak begini, gitu ya. Taib para jamaah. Jadi insya Allah kita sedang akan merintis bersama teman-teman di Yayasan Sedekah Umat ma'had khusus untuk yatim dan duafa, beasiswa, gitu ya. Alhamdulillah santri untuk tahap pertama kita menerima 10 santri saja. Dan alhamdulillah kuotanya sudah terpenuhi. 6 di antara mereka yatim. Kemudian sisa 4-nya dari kalangan duafa. Insyaallah yang 6 itu dari Balikpapan ya. Ada 4 dari Sulawesi Tengah, dari Toli-Toli. Ya, orang di daerah para jamaah yang pernah kami kunjungi dan sangat membutuhkan dakwah. Karena kekurangan SDM di sana. Nah, mudah-mudahan 4 santri yang dikirim dari sana yang insya Allah akan dibina di sini kelak nanti menjadi generasi penerus ya untuk kemudian berdakwah di daerahnya. Jadi insya Allah awal pertengahan bulan depan ya, tepatnya di awal bulan tahun baru Hijriyah, santri akan mulai masuk 10 santri saja insya Allah. Tempat belajar mereka di daerah Sungai Ampal, di belakang pom bensin motor ya. Ada gor di situ, ada fitness akhwat, ada musola 2 tingkat. Nah itu yang alhamdulillah kita dapat izin untuk menggunakannya. Ya, sebagiannya sudah kita persiapkan dan terus akan dipersiapkan sebelum kedatangan santri. Nah karena kita komitmen dari awal ini beasiswa, maka para jamaah ini menjadi informasi bagi kita, insyaallah bisyarah, menjadi kabar gembira.
Silahkan bagi yang ingin berta'awun, ikut berkontribusi ya di dalam amal jariah ini, silahkan kami membuka peluang sebesar-besarnya bagi jamaah, begitu ya. Dan kami membuka peluang bagi kaum muslimin untuk menjadi orang tua asuh bagi mereka ini. Ya, 10 santri yang akan dibina ini insyaallah taala. Bisa datang langsung ke kantor Yayasan Sedekah Umat dekat situ juga, gitu ya. Di Sungai Ampal. Bisa juga hubungi saja nomor admin. Mana ini nomor adminnya? Silakan yang mau ditulis 0821. Ini nomornya cantik ya. 0821 5151 0606. Saya ulangi 0821 5151 0606. Silahkan bagi yang mau beramal jariah, membiayai para penuntut ilmu syar'i, atau bahkan menjadi pengkafil ya dari ada 6 anak yatim di santri kita ini. Silahkan kami membuka peluang sebesar-besarnya. Semoga itu menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan pahala jariah ya, untuk bekal kita di kehidupan akhirat nanti. Insyaallah Ustadz yang standby mengampu ada 3 orang, nanti juga dibantu 3 orang ustadz yang lainnya, tapi yang standby insyaallah 3 orang, dan insyaallah itu cukup untuk menangani 10 santri ya, sehingga kita bisa maksimal membersamai mereka dengan kebaikan. Baik para jamaah, semoga informasi ini bermanfaat, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.